Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita menikmati sesudah pilkada. Pesta demokrasi sudah selesai. Rata-rata di kabupaten kota, provinsi sudah selesai rekapitulasinya. Bagi yang kurang puas, silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk pencarian keadilan terakhir dari proses pilkada. Kalau merasa KPU, Bawaslu tidak adil dalam memproses pilkada, memfasilitasi peserta, silahkan untuk ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita bukan membahas itu, tetapi membahas berita yang lain terkait dengan pemilihan kepala desa. Loh, kok pilkades? Ya, ini ada yang menarik. Coba lihat judulnya. Cerita suami lawan istri di pilkades untuk selamatkan demokrasi hingga daftar jelang penutupan. Menarik kan? Kalau di pilkada kemarin, pilihan bupati, wali kota, pilgub kemarin, ada sekian calon yang tidak ada lawan. Mereka tetap bisa berjalan. Maksudnya, pada waktu hari H melawan kotak kosong. Tetapi, ini kok ada berita asik. Suami istri daftar sendiri-sendiri. Bagaimana sebetulnya pilkades itu? Apakah regulasinya berbeda? Atau yang bersangkutan memang ingin bertarung dengan pasangannya? Karena mungkin ada ego, sehingga ingin memenangkan, mengalahkan sang suami atau mengalahkan sang istri. Ayo kita baca dan nanti kita bahas. Cerita suami lawan istri di pilkades untuk selamatkan demokrasi hingga daftar jelang penutupan. Kompas 19 Desember 2020. Judulnya saja Selamatkan Demokrasi. Berbeda ya, karena kalau di pilkada tidak apa-apa. Kompas.com, demi berjalannya pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa, Hairudin, 50 tahun, salah satu calon kades, meminta istrinya untuk ikut mendaftar. Alasannya, di menit-menit terakhir, tak ada calon yang lain yang mendaftar selain Hairudin. Selain itu, menurut Hairudin, peraturan daerah tidak memperbolehkan adanya calon tunggal. Nah, ini perbedaannya. Kalau Undang-Undang 10 2016 boleh calon tunggal dan mereka akan melawan kotak kosong dan dihitung. Tapi di pilkades katanya tidak ada. Ayo kita lihat lagi. Untuk menyelamatkan pesta demokrasi warga, istri saya mendaftar hanya 5 menit sebelum penutupan, ujar Hairudin. Setelah memikirkan masak-masak, Zuliani, 41 tahun, akhirnya menuruti permintaan Hairudin, sang suami. Suami istri asal dusun Ciawitali, Desa Padamulya tersebut pun sah menjadi peserta pilkades Desa Padamulya. Menarik kan? Yang menjadi peserta adalah suami dan istri. Kadang kampanye berdua, kadang sendiri. Ya suami istri kadang-kadang begitu, kadang berdua, kadang sendiri. Tapi ini kampanye. Saat masa kampanye, Zuliani mengaku sering berangkat berdua dengan lawannya tersebut. Seperti bukan musuh kalau begitu. Namun beberapa kali dia pernah berangkat kampanye tanpa ditemani sendirian. Namun, ada juga kampanye sendiri, tidak bareng dengan bapak. Tak hanya itu, Zuliani menceritakan sang suami juga membantu dirinya mempersiapkan syarat sebagai calon kepala desa dan membantu membuat visi misi pencalonan. Kok kelihatan gak serius ya? Masa visi misinya dibuatkan oleh sang suami? Ini pertanda bahwa sang istri tidak mempunyai visi misi kalau begitu. Atau mungkin ya memang tadi hanya sebuah persyaratan, sehingga dia daftar hanya untuk persyaratan. Dan selanjutnya sang suami tidak gila jabatan. Hairudin menjelaskan sebelum dirinya dan istri maju sebagai calon kepala desa, sudah sempat meminta warga lainnya untuk mendaftar, namun tidak ada yang mendaftar juga. Serius benar? Betulkah ini? Sudah memohon. Biasanya kan ada
calon-calon yang bagaimana membatasi para calon. Tapi kita terima saja sementara. Khairuddin sendiri diketahui sempat menjabat kepala desa pada Mulia tahun 2007-2013. Ya, sebelumnya tentunya, padahal sebelumnya bukan periode ini. Lalu setelah masa jabatan berakhir, ia sempat mencalonkan kembali untuk periode berikutnya, namun kalah. Loh, di mana ya yang sekarang petahana yang mengalahkan Khairuddin itu ya? Ini kan ada sebuah tanda tanya. Kok tidak muncul yang namanya sang petahana, bahkan kemudian harus melawan sang istri, sang Khairuddin. Sementara itu pelaksanaan Pilkades pada Mulia sempat tertunda 2 kali karena pandemi COVID-19. Hal ini juga terjadi di sejumlah desa lainnya di Kabupaten Cimahi. Ini memang di Jawa Barat ada kebijakan baru kemarin karena pilkada ditunda. Akhirnya pemungutan suara dilaksanakan dengan protokol kesehatan tak terkecuali di Pilkades pada Mulia. Saudara, pecinta masa depan negeri, ini menarik karena temanya demokrasi desa, tidak cukup lokal ya, demokrasi desa. Kita mendapatkan beberapa hal yang perlu kita kritisi. Pertama, ketika Pilkades tidak boleh calon tunggal, yang bener aja. Melawan bumbung kosong masa sih nggak boleh? Demokrasi itu boleh-boleh saja, tapi mungkin yang dimaksud adalah itu memudahkan terkait dengan sang calon untuk meraih kemenangan daripada melawan bumbung kosong yang tidak jelas kepastiannya, akan lebih mudah melawan sang istri pada prosesnya. Sehingga misalkan nanti sang istri mengalah saja, tidak proses. Bisa-bisa nanti masyarakat yang akan kemudian memenangkan sang istri karena mungkin karena tidak senang kepada Khairuddin atau sang calon kepala desa suami, ataupun karena hal yang lainnya. Itu yang harus kita kritisi. Jadi mereka para pasangan calon, maksudnya Khairuddin sang istri dan istri, ini perlu kita kupas betul. Yang tadi pertama yang jelas bahwa kelihatan tidak begitu deh regulasinya. Regulasinya adalah boleh calon tunggal, tetapi melawan kotak kosong itu lebih berat karena musuhnya tidak jelas. Di pilkada kemarin jelas ada beberapa, taruhlah di Kediri, di Ngawi, itu melawan kotak kosong. Di beberapa kabupaten kota lainnya juga banyak. Yang kedua adalah yang bisa kita ambil adalah ketika tidak ada calon yang lain untuk tampil, ini harus ada pertanyaan yang mendasar. Apakah memang tidak menarik jabatan kepala desa itu? Kalau kita melihat di banyak tempat, jabatan kepala desa itu menarik. Karena di level desa itu sangat prestisius. Kalau sampai tidak ada calon yang mendaftar, itu pertanda bahwa proses kaderisasi yang ada di desa itu kurang. Atau di situ memang dia sulit untuk memberikan solusi terhadap warga desa sehingga takut semuanya. Tapi kalau melihat Khairuddin sama istri berani, kelihatannya memang ada sebuah problem yang harus diselesaikan di desa tersebut. Yang ketiga, politik atau partai politik memang pada kesempatan ini tidak mempunyai secara langsung menghadirkan kader-kader di level desa. Maksudnya, kalau kita belajar teori politik itu, salah satu fungsi partai politik adalah melahirkan kader. Jadi dia akan menampilkan calon dalam setiap proses kontestasi. Taruhlah pada pilkada kemarin, mereka adalah yang mendaftarkan partai politik atau gabungan partai politik. Seseorang boleh, tetapi persyaratannya lebih rumit, lebih banyak gagal ketika calon perseorangan mendaftar. Tetapi dalam pilkades itu tidak. Maka sebetulnya
ini perlu menjadi evaluasi bagi kita bersama. Meskipun di dalam undang-undang desa, semua perangkat desa itu tidak boleh terlibat dalam partai politik, tetapi dalam hal pilkada, maksudnya pilkades, maksudnya pemimpinnya, kepala desanya, tidak salah kok sebetulnya kalau mengambil dari partai politik. Bahkan sampai bisa menampilkan ya proses kaderisasi itu bukan instan. Tidak hanya level kabupaten, antara desa sampai kecamatan. Kalau kecamatan kita paham ya beda. Desa, kabupaten, provinsi, RI itu selanjutnya sinergi. Bisa menjadi pertimbangan nanti dalam teman-teman legislatif untuk berinisiasi hal ini. Karena kalau di level desa tidak ada kaderisasi dari partai politik, maka kemungkinan mereka yang dicalonkan dalam pilkada atau pilpres ataupun pileg adalah instan karena tidak berawal dari desa. Memang perlu kita pahami di sana, maksudnya di desa itu ewuh pakewuh atau serba tidak enak ketika ada proses politik, itu iya. Berbeda partai di level desa itu sangat terasa dan menjadikan kita tidak nyaman. Tetapi kita pahami partai politik adalah sumber kader pemimpin di negeri ini. Kalau partai politik bisa melahirkan kader calon pemimpin di level desa, dan selanjutnya kalau berprestasi di naikkan ke level kabupaten dan selanjutnya, itu kan bagus. Toh banyak orang yang kepala desa selanjutnya menjadi bupati, itu ada banyak yang bagus. Apalagi kalau mereka mulai awal betul-betul diproses kaderisasinya di partai. Yang terjadi kan bukan karena kelebihan masing-masing, sehingga partai politik tidak mempunyai kontribusi dalam prosesnya. Yang keempat, ayo coba dilihat di desa saudara semuanya, apakah juga ada yang semisal di Padamulya ini mencari kader itu kesulitan? Kalau itu di banyak tempat, maka perlu ada pembahasan secara bersama. Mengapa hal itu tidak menarik? Generasi muda, taruhlah begitu. Pada pilkada kemarin, generasi muda banyak yang mencalonkan kepala daerah dan berhasil. Mengapa di pilkades taruhlah Padamulya ini, selanjutnya yang mencalonkan sudah berumur, calon lawannya juga pasangannya sendiri. Ini sebuah kritik terhadap kita bersama. Kita pahami, membangun negara ini sebetulnya, kalau desa sudah selesai, maka selesai semuanya. Membangun demokrasi di negeri ini, kalau pembangunan demokrasi di desa selesai, maka di negara ini juga selesai. Tetapi kalau ada keterputusan, proses pembangunannya di desa tidak ada, level kabupaten langsung provinsi langsung pusat, kemungkinan besar akan sulit untuk menghidupkan partai politik. Akhirnya partai politik adalah sebuah lembaga politik yang tidak atau sulit untuk menghadirkan kader-kader terbaiknya. Selanjutnya bisa-bisa selalu setiap 5 tahunan agenda politik, agenda kontestasi, maka yang hadir adalah kader-kader instan, bukan kader yang dari bawah. Ini para generasi muda juga perlu berpikir bahwa untuk menjadi orang hebat di negeri ini tidak harus menjadi birokrat, ASN, dan sebagainya, tetapi langsung masuk ke wilayah politik dan berani bertarung, maka akan menjadi orang hebat. Kita bangga keberadaan contoh Pak Jokowi. Beliau tidak tertarik ke dunia ASN dan birokrasi, tetapi beliau berproses dari pemilihan wali kota Solo, DKI, dan selanjutnya presiden. Umurnya cukup relatif lebih muda dari yang lain, presiden-presiden lainnya. Seandainya ada seseorang dari saudara
mulai dari desa sudah terlibat, itu sungguh bagus. Sehingga problem yang terjadi di Padamulya, cerita suami lawan istri di Pilkades untuk selamatkan demokrasi hingga daftar jelang penutupan, itu menjadi tidak ada. Maksudnya akan berkurang karena saudara semuanya tertarik di dunia politik, bukan untuk mencari penghidupan di politik, tetapi mengabdikan diri saudara ke negeri ini. Pertama lewat desa. Selanjutnya, kalau memang berprestasi, pasti akan direkrut menjadi bupati, wali kota, atau gubernur, bahkan presiden. Semoga jenjang perkaderan saudara negeri ini, untuk negeri ini, didamping oleh partai politik, menghasilkan orang-orang hebat, bukan orang-orang instan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.